Kasus santriwati yang hamil meski tak berhubungan dengan lelaki, akhirnya menemui titik terang, setelah pengasuh ponpes resmi jadi tersangka. Penetapan status hukum ini dilakukan oleh Satreskrim Polres Pekalongan Kota setelah memeriksa intensif pelaku selama berjam-jam. Adapun sosok yang terjerat kasus ini adalah HKF, pengasuh Pondok Pesantren Padepokan Padang Ati di Desa Simbangkulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Setelah resmi menyandang status tersangka pada Kamis, 28 Mei 2026. Dini hari, ia pun langsung dijebloskan ke sel tahanan. AKF ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan asusila terhadap santriwati ini setelah penyidik melakukan gelar perkara. Dalam proses tersebut, polisi telah mengantongi sedikitnya 2 alat bukti yang sah untuk menjerat pelaku. Usai pemeriksaan yang melelahkan itu, tersangka langsung ditahan di Rutan Mapolres Pekalongan Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Pihak kepolisian memastikan proses hukum akan berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Dikutip dari tribunjateng.com, Kasat Reskrim Polres Pekalongan Kota, AKP Setianto, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi korban, saksi ahli, serta mengamankan barang bukti pendukung. Perkembangan penyidikan yang kami lakukan, kami telah melakukan gelar perkara dan kami telah mendapatkan 2 alat bukti. Sehingga, terduga pelaku mulai jam ini, hari ini, ditetapkan sebagai tersangka, ujar AKP Setianto. Menurut dia, alat bukti yang telah dikantongi antara lain berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, serta pakaian korban yang digunakan saat peristiwa terjadi. Hingga kini, polisi mencatat sudah ada 6 santriwati yang memberikan keterangan sebagai saksi korban dalam perkara tersebut. Penyidik juga masih membuka kemungkinan adanya korban lain yang belum melapor. Dalam kasus ini, AKF dijerat pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, TPKS, imbuhnya. Sementara itu, tim penasihat hukum tersangka yang dipimpin Arif NS, menyatakan kliennya membantah seluruh tuduhan yang diarahkan kepadanya. Arif mengungkapkan, selama proses pemeriksaan yang berlangsung sejak Rabu, 27 Mei 2026, siang hingga dini hari, kliennya menerima sebanyak 52 pertanyaan dari penyidik. Tadi ada sekitar 52 pertanyaan, kemudian pihak penyidik menetapkan tersangka dan melakukan penahanan, kata Arif. Meski demikian, pihak kuasa hukum menegaskan bahwa seluruh tuduhan yang disampaikan para pelapor dibantah oleh tersangka. Dari pertanyaan penyidik tadi, semuanya ditolak. Tidak benar, seperti itu, ungkapnya. Kuasa hukum juga mengaku terkejut dengan munculnya laporan tersebut karena selama ini mengenal AKF sebagai tokoh agama yang dinilai alim dan berperilaku baik. Pihaknya menyatakan, tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan berharap penyidik bertindak objektif serta profesional dalam menangani perkara itu. Kami melihat, ada keyakinan dari kami bahwa perbuatan itu tidak terbukti. Jika memang dari hasil penyidikan ternyata tidak cukup bukti, ya kami mohon penyidik untuk menghentikan perkara ini, tambahnya. Untuk menghadapi proses hukum selanjutnya, tim penasihat hukum berencana menghadirkan saksi adecarge atau saksi yang meringankan, termasuk saksi ahli guna menguji apakah peristiwa yang dilaporkan benar-benar memenuhi unsur pidana sebagaimana yang disangkakan.